hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini berlangsung dengan teratur? Bagaimana mungkin bumi berputar pada porosnya dengan keteraturan setiap kali 24 jam? Demikian juga bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Ini semua berlangsung dengan teratur. Demikian ada musim hujan, ada musim dingin. Ini berlangsung secara teratur. Saya mau sampaikan kepada kita, ini adalah pemeliharaan Allah. Ini karena campur tangan Allah. Ini karena kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang pemeliharaan Allah, providensi Allah. Dan sebaliknya, apakah kita pernah berpikir kalau Allah tidak menopang, kalau Allah tidak memelihara, kalau Allah berlepas tangan, dunia ini sudah hancur, kita ini sudah hancur. Bayangkan saja, bulan-bulan, bintang-bintang bertabrakan, ini sudah hancur. Kalau saja bumi tanpa dilapisi dengan ozon, tanpa dilapisi dengan pendingin di atmosfer, matahari sudah membakar bumi ini dan kita sudah hancur, sudah habis. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan kegelapan, belum lagi pekerjaan-pekerjaan setan. Kita tentu tidak bisa hidup tanpa pemeliharaan daripada Allah. Inilah yang disebut dengan providensi Allah. Ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa dunia ini dipelihara oleh Allah. Dunia ini, alam semesta ini senantiasa dipelihara oleh Allah. Dan tanpa pemeliharaannya, dunia ini akan hancur. Ya, saya akan bacakan salah satu ayatnya bagi kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 19 dikatakan begini, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan satu perikop yang judulnya LAI berikan pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya pujilah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sembahlah Dia, megahkanlah Tuhan karena pemeliharaannya, karena kekuasaannya, karena providensinya. Allah senantiasa menyediakan oksigen, menyediakan matahari, menyediakan hujan. Ini menunjukkan Allah memelihara kehidupan manusia dan keberlangsungan alam semesta ini. Ya, kita sehat karena pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita saat ini bisa bergerak, bisa bernafas, bukan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ini untuk Tuhan, supaya kita mengingat segala kebaikannya, mensyukurinya, dan memuji Dia senantiasa. Ya, maka selayaknya lah kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Sebab apa? Sebab Dia sendiri, Allah kita sendiri, sampai saat ini tidak berhenti-hentinya bekerja, memelihara, memerintah atas dunia ini dan atas alam semesta. Providensi Allah adalah suatu istilah atau terminologi yang diambil dari kata Latin yang yaitu providentia, yang artinya tindakan kemurahan Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh ciptaannya. Ya, dalam bahasa Yunani dipakai kata pronoia. Bapak gereja namanya Agustinus, dia yang pertama kali menggagas tentang teologia pemeliharaan Allah, teologia providensi Allah. Dia sangat menyadari betul betapa kita ini bersyukur karena Allah senantiasa bekerja, Allah senantiasa memelihara, melindungi, dan memerintah atas segala ciptaannya, atas alam semesta ini. Dia mengatakan begini, Allah memelihara dan memerintah segala sesuatu dalam alam semesta berdasarkan kehendaknya yang berdaulat, bijaksana, dan maksud baik. Ini artinya aktivitasnya Allah itu
kegiatannya yang dia lakukan sekarang itu adalah terus-menerus memelihara, terus-menerus memerintah, terus-menerus mengasihi, menolong kita untuk kemuliaannya, supaya kehendaknya tercapai di dalam kehidupan kita. Oleh Dr. Randa Yulia Uniati, ya, dia mengungkapkan bahwa Allah melakukan aktivitasnya, keterlibatannya, dan pemerintahannya. Allah tidak hanya terlibat di awal dan menyerahkan semuanya kepada alam semesta, menyerahkan semua kepada kehendak masing-masing orang. Tidak sama sekali. Allah mengintervensi kehidupan kita untuk hal-hal yang terbaik bagi kita, untuk hal-hal yang terindah, untuk hal-hal di mana pada akhirnya tujuan Allah tercapai dalam hidup kita untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita percaya, kita yakin bahwa Allah sungguh-sungguh terlibat dalam hidup kita. Di bagian-bagian perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa satu helai rambut kita itu diperhatikan, diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun rambut kita ini yang jatuh, ya, yang lepas tanpa sepengetahuan Allah. Ini artinya bahwa Allah senantiasa menyelidiki, mengetahui, dan memelihara secara detail kehidupan kita dan keberadaan alam semesta ini. Ia senantiasa memerintah segala sesuatu. Ia senantiasa mengasihi kita. Ia senantiasa berdaulat atas segala sesuatu. Ini providensi Allah, ini pemeliharaan Allah. Dia menyediakan segala yang diperlukan, segala yang dibutuhkan oleh seluruh ciptaannya. Amin Bapak Ibu. Percayakan hal ini. Jadi kita memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita memperoleh harta. Kita memperoleh banyak hal dalam hidup ini. Ini sebenarnya bukan karena kekuatan kita. Itu karena pemeliharaan, providensi Allah. Anda merasa kaya, Anda merasa hebat, sehat, kuat, lalu menginjak-injak, mengejek, merendahkan, meremehkan orang lain. Ini sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Mengapa? Ada orang kuat. Kalau Tuhan tidak berikan kesehatan, apa arti hidup kita ini? Kalau kita tidak mendapat untung, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, dalam hal keadaan apapun hidup ini, kita harus ingat bahwa semua adalah karena pemeliharaan, pertolongan daripada Allah, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Begitu besar kasihnya, begitu besar karyanya, sampai Tuhan Yesus sendiri, pribadi ketua Allah Tritunggal, datang ke dunia untuk bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan untuk suatu karya keselamatan kita. Begitu luar biasa Dia mengasihi, mencintai kita. Maka kita selayaknya bersyukur. Maka kita harus sadar, kita harus memahami dalam pikiran kita setiap saat bahwa keberlangsungan kehidupan ini karena pemeliharaan Tuhan. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kalau memang Allah mengintervensi, kalau memang Allah memelihara alam semesta, kalau memang Allah mengasihi, mencintai kita, mengapa terjadi bencana? Mengapa terjadi perang? Mengapa banyak orang-orang jahat? Mengapa iblis dibiarkan berkembang, dibiarkan melakukan kehendaknya seenak-enaknya, semau-maunya? Saya mau katakan kepada kita, Tuhan Yesus sendiri mengalami pencobaan-pencobaan. Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan di akhir zaman kehidupan bukan semakin baik, semakin banyak kejahatan, semakin banyak keadaan-keadaan, ada deru perang, ada gempa bumi, ada situasi yang sulit. Ini semua sebenarnya untuk mengingatkan kita betapa kita tidak berdaya, betapa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, betapa kita tidak boleh lepas dari campur tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan.
supaya kita ingat. Dan ini semua kehendak Allah yang berdaulat, yang mungkin ini suatu misteri bagi kita, sesuatu hal yang kita tidak bisa tahu maksud dan rencana Allah secara sempurna. Tetapi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada pembunuhan besar-besaran, pembantaian yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi dalam kesemuanya itu kita berpegang kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dengan bencana kita mengingat kita terbatas. Dengan bencana kita menyadari kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dengan bencana kita ingat kepada Tuhan. Dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita membutuhkan pemeliharaan, topangan, dan kuasa daripada Tuhan. Gempa bumi, siapa yang bisa melawan? Angin ribut dan hal-hal yang dahsyat lagi di menjelang akhir zaman akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini maksud-maksud Tuhan yang sejauh itu kita bisa pahami. Bapak Ibu, saya yakinkan kita bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan kita, mengatur alam semesta ini sampai saat ini dan sampai seterusnya. Oleh sebab itu, ada beberapa pesan rohani, pesan untuk kita ingat. Yang pertama, Allah kita itu penuh dengan rahmat-Nya, ya, melimpah dengan kebaikan. Jadi bukan hanya kebaikan-kebaikan seperti yang kita miliki. Allah memiliki kebaikan yang melimpah dan bahkan kebaikan itu tidak sanggup kita pahami. Tidak sanggup kita pahami. Kita tidak bisa mengerti secara sempurna. Kita bahkan tidak mampu menerima secara penuh segala kebaikan dan rahmat Tuhan itu, ya. Allah kita penuh dengan rahmat, melimpah dengan kebaikan, baik kepada orang jahat, Ia baik kepada orang jahat. Ia baik lebih-lebih kepada orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang setia, orang-orang yang memuji memuliakan Dia. Ini yang harusnya kita lakukan. Allah kita penuh dengan rahmat. Mari kita senantiasa mensyukuri pemeliharaan Allah ini, providensi Allah dalam hidup kita dan untuk alam semesta. Ia senantiasa memelihara. Ia senantiasa menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Mari rendah hati, mari kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Mari kita mengasihi sesama sebagai ciptaan Tuhan. Jangan kita berlaku sombong, sebab kita ini siapa? Kita ini lemah di hadapan Tuhan. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan hancur tanpa pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Mari kita terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kepada kita bahwa hidup ini karena providensi Allah. Mari kita bersyukur, memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik